Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu, akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.
Selamat sore, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kemurahan-Mu. Kalau pada kesempatan sore hari ini kami ada dengan segala keterbatasan kami, dengan setiap apapun yang jadi kerinduan kami, biar Tuhan Engkau menjamah setiap kepribadi lepas pribadi, supaya apa yang kami dengarkan, setiap firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan buka ayat mas kita pada sore hari ini dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini ayat mas kita pada kesempatan sore hari ini, saya yakin kita semua sudah hafal ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, tetaplah berdoa. Kita akan belajar tentang doa pada kesempatan sore hari ini. Kita bersyukur karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa atas anugerahnya yang membuat kita ada sampai dengan hari ini. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, maka setiap apapun tantangan kita, Dia yang menyelesaikannya. Nah, perjumpaan kita dengan Tuhan adalah menjadi satu hal yang pengalaman yang indah dalam kehidupan setiap orang percaya. Untuk kita tetap melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Pengenalan kita akan Dia akan membuat kita semakin mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, sore hari ini kita akan belajar tentang doa. Karena kita tahu kita tinggal di rumah, aktivitas dikurangi, semua ada di rumah. Dan saya percaya ini adalah saat-saat di mana kita akan menggunakan kesempatan untuk mencari Tuhan lewat kehidupan doa kita. Sebagaimana Tesalonika katakan, tetaplah berdoa. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Gitu ya. Kenapa? Kenapa Tuhan harus tuliskan dalam firman-Nya tetap berdoa? Ketika kita renungkan ini, kadang kondisi seringkali membuat kita lalai. Gitu ya. Kondisi membuat kita sibuk. Kondisi membuat kita akhirnya nggak punya waktu untuk kita berdoa. Hari-hari ini Tuhan mau untuk kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing gitu ya. Kita nggak usah susah-susah untuk berdoa, kita cukup berdoa di rumah masing-masing. Nah, mengapa kita harus berdoa? Ini akan kita pelajari. Mengapa kita harus berdoa? Poin yang pertama ada di kitab Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi poin kita yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita luput gitu ya. Supaya kita beroleh keluputan dari Tuhan. Luput dari apa? Luput dari semua mara bahaya, luput dari semua apapun tantangan, luput dari semua hal-hal yang yang menyulitkan kehidupan kita atau apapun mungkin ancaman ya. Kita berdoa supaya kita luput ya. Kita berdoa supaya kita beroleh keluputan dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita renungkan, tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang terjadi hari esok. Apa yang akan terjadi, apa yang akan kita lewati besok, kita nggak pernah tahu. Tapi lagi-lagi kitab Lukas katakan, berjagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu punya kekuatan untuk luput gitu ya. Supaya kamu bisa sedikit mampu untuk luput ya. Atau kita ngomong luput itu berarti bahasa Indonesianya kalau luput lepas, nggak kena gitu ya. Nggak terkena ancaman, nggak terkena mara bahaya. Nah, kita akan lihat satu ayat lagi di kitab Mazmur 22. Kitab Mazmur 22 ayat yang ke-6. Mazmur 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini adalah Mazmur Raja Daud ya. Ketika dia harus mengalami tekanan, dia harus mengalami ancaman, harus dibunuh dan sebagainya, dia lari. Tapi dia bisa tuliskan dari kitab Mazmur ini, kepadamu ya Tuhan mereka berseru dan mereka luput. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya ancaman, mara bahaya atau rintangan atau apapun yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan kondisi saat ini kita ada dalam bahaya wabah penyakit COVID yang bikin semua orang takut ya, karena takut mati sehingga semua ketakutan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tahu firman Tuhan katakan, berdoalah kamu supaya kamu luput, supaya kamu lepas dari setiap apa yang terjadi.
Masih ingat contoh ketika Esther, kalau Anda baca sendiri nanti di kitab Esther ya, bagaimana seorang Esther harus menghadapi sebuah tantangan dari Haman yang akan merencanakan untuk pembunuhan bagi bangsa Yahudi saat itu. Esther katakan kepada Mordekai, kamu katakan kepada bangsaku, mereka harus puasa, mereka harus berdoa, supaya aku bisa menghadap raja dan mendapatkan perkenanannya untuk bisa melepaskan dari hukuman ancaman bahaya kematian. Dan kita tahu di akhir kisah dari kitab Esther, Esther memperoleh apa yang dia mau gitu ya. Dia lepas, dia luput dari yang namanya ancaman bahaya maut. Haman, semua rencana Haman gagal. Bangsa Yahudi dan Esther khususnya terlepas dari ancaman bahaya. Nah, kita tahu itulah salah satu pelajaran yang kita ambil dari kitab Esther. Ketika dia punya tantangan, ketika dia punya masalah gitu ya, sebuah ancaman untuk nyawanya hilang, dihilangkan semua karena Haman, tapi dia berdoa, dia berpuasa selama 3 hari penuh. Dan kita tahu Esther mendapatkan jawaban Tuhan. Tuhan melepaskan dia, Tuhan meluputkan dia dari setiap ancaman. Nah, poin yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Kita akan lihat di kitab Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang 43. Tapi Lukas 22 ayat 39 sampai 43. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Nah, ini adalah kisah gimana Tuhan Yesus menghadapi titik-titik terakhir dari kehidupannya, perjalanan salib. Tuhan pasti mengalami apa yang setiap kali manusia alami ketika dia tahu bahwa apa ancaman yang akan terjadi di depan, bagaimana dia akan mati, bagaimana dia akan diadili, bagaimana dia harus dipermalukan dan mengalami siksa salib ya. Sebagai manusia dia pasti tahu bagaimana rasanya, rasa takut, rasa khawatir itu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Di Lukas 22 mencatat dia berdoa. Dia berdoa, dan ayat 43 katakan ketika dia berdoa ada seorang malaikat menampakkan diri untuk memberikan dia kekuatan. Jadi poin yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi yang namanya pencobaan. Yesus sudah memberikan contoh untuk kita semua ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan atau apapun pencobaan itu, hadapilah itu dengan doa. Hadapi itu dengan doa. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena doa salah satu kunci untuk menyelesaikan masalahmu. Ketika engkau berdoa, ada sebuah lawatan, ada sebuah tawaran yang Tuhan kasih. Engkau berdoa, aku kasih engkau kekuatan. Yesus mengalami hal yang sama sebagai manusia, dan dia berdoa. Makanya katakan kitab Lukas ini ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, tapi tercatat di ayat yang ke-45, kita dibaca sendiri ya. Ternyata murid-muridnya nih, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Murid-muridnya justru sebaliknya, dia tidur gitu ya. Murid-murid nggak pernah tahu, sadar bahwa Tuhan sengaja membawa mereka di situ di Taman Getsemani supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan, karena mereka nggak tahu apa yang terjadi nanti, apa yang akan terjadi kemudian. Mereka nggak tahu bahwa Yesus sebentar lagi akan disiksa, akan ditangkap, disiksa, menjalani sebuah proses salib yang luar biasa beratnya. Tapi ternyata murid-murid tertidur, tertidur. Nah, yang menjadi salah satu hal yang ingin saya bagikan adalah kita mungkin nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, apa yang akan terjadi sama diri kita, apa yang akan terjadi pada pekerjaan kita, apa yang terjadi pada keluarga atau pada kesehatan kita. Inilah salah satu kunci yang Tuhan mau kasih. Kita nggak pernah tahu itu terjadi. Tapi ketika engkau berdoa, ketika engkau tetap tekukkan lututmu untuk berdoa, di sana ada yang namanya kekuatan untuk engkau mampu menjalani apapun yang harus engkau lewati hari itu, untuk memampukan engkau melewati setiap pencobaan. Bahkan kitab Lukas ini mencatat murid-murid tertidur, dan Tuhan katakan di ayat 46,
Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Gitu ya. Lagi-lagi Yesus katakan sama murid-murid ini ya, dia prihatin kenapa kamu nggak bisa berjaga aja. Bahkan di kitab Injil lainnya 1 jam aja kamu berjaga-jaga dengan aku. Gitu. Murid-murid tertidur. Ini juga yang seringkali dalam kehidupan kita manusia. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, kita udah capek, kita sudah putus asa, kita bukannya mencari Tuhan dengan berdoa, kita malah mungkin cari yang lain. Bahkan mungkin kita istirahat, kita tidur, kita cari penghiburan yang lain, kita cari jalan keluar yang lain. Saya mau tekankan kali ini, apapun yang sedang kau hadapi, satu-satunya jalan untuk engkau memperoleh kekuatan adalah doa. Satu-satunya cara untuk engkau mampu melewati setiap tantangan atau apapun pencobaan dalam hidupmu, doa. Maka dari itu, poin kedua yang harus kita tahu, doalah, berdoalah. Karena di sana engkau akan mendapat kekuatan. Masih ingat cerita tentang Daniel? Kalau kita baca di Daniel pasal yang ke-6, bagaimana Daniel ini sengaja sama beberapa teman-teman yang lain mungkin yang iri sama Daniel. Mereka cari berbagai macam cara untuk menjatuhkan Daniel dari tugasnya sebagai seorang pemimpin saat itu di bangsa Babel. Kita tahu Daniel juga harus menghadapi yang namanya gua singa, gitu ya, gua singa. Tapi Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 katakan Daniel tetap berdoa. Ketika surat itu keluar, wah ini surat kalau keluar pasti dia mati. Daniel enggak bingung, Daniel enggak takut, Daniel enggak melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia lari kepada siapa untuk minta pertolongan. Daniel tetap melakukan tugasnya. Dia berdoa 3 kali. Dia berdoa dan kita tahu akhir cerita Daniel, Tuhan melepaskan dia dari gua singa. Tuhan membuat Daniel tinggal dalam gua singa, tapi Tuhan tahu, Tuhan tidak biarkan dia dimakan sama singa. Tuhan lepaskan Daniel, Tuhan berikan dia kekuatan, dan Daniel boleh memperoleh apa yang namanya mujizat. Nah, poin yang ketiga, biar kita mengerti mengapa kita harus berdoa, gitu ya. Mengapa kita harus berdoa? Supaya kita mampu untuk menghadirkan mujizat. Kita berdoa untuk kita bisa menghadirkan mujizat, atau kalau kita pakai bahasa sehari-hari yang mudah, kenapa kita berdoa? Supaya kita melihat ya, pertolongannya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau baca di kitab 1 Samuel pasal yang pertama ya. 1 Samuel pasal yang pertama, ini tentang cerita tentang Hana, gitu ya. Ini ayat yang ke-9 aja. Nanti dibaca sendiri dari 1 Samuel pasal pertama semua sampai selesai. Tapi saya mau baca di ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita tahu ini cerita sudah gak asing lagi bagi kita, bagaimana seorang Hana, dia harus menghadapi yang namanya tekanan batin, mungkin gak punya anak, dan gak punya anak dia harus dibully oleh madunya, gitu ya. Tapi kita tahu dalam cerita ini Hana tahu kepada siapa dia harus lari, gitu ya. Dia berdoa, meskipun hatinya pedih dia berdoa. Kita katakan dengan hati yang pedih dia berdoa, dia menangis, bahkan dia menangis dalam doanya untuk meminta kepada Tuhan, kasih aku anak, gitu ya. Dan kita tahu dari cerita 1 Samuel, Tuhan menjawab doa Hana, Tuhan kasih seorang anak. Ini yang menjadi satu peringatan untuk kita semua. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban, gitu ya, gak usah terlalu pusing, gak usah bingung untuk cari pertolongan kepada manusia atau siapapun kau lari. Tapi saat ini, ketika apapun pergumulanmu, cukup engkau hadapi dengan doa. Doa, teguhkan lututmu, ya. Karena di dalam doa itulah mujizat itu bisa datang. Doa salah satu fungsi untuk kita bisa menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Hana mandul gak punya anak, tapi ketika dia berdoa dengan kesungguhan hati, doanya naik dan Tuhan menjawab dia dengan mujizat. Hana memperoleh seorang anak. Bahkan bukan cuma anak satu ya, Tuhan tambahkan, atau dibaca semua, Tuhan tambahkan Hana anak yang lain, gitu ya. Nah, seringkali ini yang menjadi setiap kelalaian kita, ya. Mungkin kita merasa aku sudah capek berdoa, aku sudah nggak ada gunanya berdoa lagi, semua doaku nggak dijawab, apa yang aku doakan mungkin nggak ada gunanya, gitu ya.
hal yang perlu kita sadari. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta bukan apa yang menjadi kehendak kita, tapi minta apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika apa yang kau minta adalah sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi kehendaknya terjadi dalam hidupmu. Satu hal yang harus kita catat juga dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Ini mungkin juga seringkali kita lakukan tanpa kita sadar. Ya. Kita pingin sesuatu, kita melakukan sesuatu, tapi kita lupa. Setiap kali kita melakukan aktivitas kita lupakan Dia. Kita nggak libatkan Tuhan. Kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk meminta Dia campur tangan atas hidupmu. Yakobus katakan, kita nggak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Seringkali kita juga nggak dapat apa-apa karena kita nggak berdoa. Kita nggak minta gitu ya. Jadi ini jadi catatan kita sore hari ini. Saya nggak panjang lebar berbicara tentang doa. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa membuat kita ngerti gitu ya, membuat kita tahu mengenal Bapa kita yang sesungguhnya. Lewat doa kita akan memperoleh yang namanya sebuah keluputan, lepas dari semua masalah, lepas dari semua beban tekanan. Lewat doa kita akan memperoleh kekuatan untuk kita mampu melewati setiap tantangan. Lewat doa juga kita akan mampu untuk melihat mujizat, melihat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Nah, biar sore hari ini menjadi satu kerinduan kita semua, karena kita masuk dalam pekan doa sepanjang sampai minggu depan 10 hari doa Pantekosta. Kita akan tetap berdoa, terus lakukan doa di rumah, terus panggil Dia, jangan pernah berhenti, jangan pernah capek ya, tapi tunggu Dia. Seperti Yesaya katakan, ketika engkau menantikan doamu seperti raja wali yang terbang, menanti dengan kesabaran jawaban setiap doamu, maka Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Puji Tuhan, ini firman Tuhan, kita nggak panjang lebar, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, setiap anugerah-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan, kami mengerti bahwa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami tidak akan pernah lepas dari yang namanya doa Bapa. Biar itu membuat kami mengerti untuk kami tetap berseru kepadamu, kami tetap datang kepadamu, karena disitulah kami boleh memperoleh kekuatan. Disitulah ada satu jawaban dalam kehidupan kami, dan kami boleh melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap kondisi bangsa ini Tuhan, Engkau yang pulihkan semuanya, Engkau yang melakukan setiap apa yang Kau mau, membawa Indonesia menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau juga tolong setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka ada, mereka yang mendengarkan, mereka yang mengikuti, bahkan Engkau yang tahu apapun jadi pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang melawat tanpa terkecuali dari anak-anak sampai kaum tua, supaya mereka melihat Tuhan bekerja dengan cara-Mu, memberkati mereka, melindungi, menyertai, bahkan menolong mereka dalam segala perkara. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.